Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Resti SPD akan mempresentasikan koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Palembang, di mana dengan fasilitator saya Bapak Mulyadi dan pengajar praktik Bapak M. Zaki Purnomo. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik haruslah mampu mencari teladan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, prosedur kesepakatan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga fokus ke disiplin diri, di mana seseorang mampu mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga menjadikan murid lebih memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena ada paksaan, ujian, maupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Manusia berperilaku karena ada motivasi yang mendasarinya. Biasanya, ada yang berbentuk untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ada juga untuk menerima imbalan atau penghargaan. Dan yang terakhir, untuk menjadi manusia yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dan untuk menerima imbalan atau penghargaan itu merupakan motivasi eksternal. Sedangkan untuk menjadi manusia yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini itu adalah motivasi internal. Bagaimana menumbuhkan motivasi internal? Motivasi internal ini adalah motivasi perilaku manusia untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka yakini. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan karena akan meminimalisir motivasi eksternal pada diri murid. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Ada 5 macam posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi teman. Yang ketiga, pembuat rasa bersalah. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Seorang guru yang baik harusnya menjadikan posisi manajer sebagai posisi kontrol dirinya, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan membimbing murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terbangun identitas positif atau identitas sukses pada diri murid. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah yang diawali dengan kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di sekolah. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, yaitu
dengan adanya 3 tahapan. Tahapan pertama, menstabilkan identitas. Tahapan kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan dari penerapan segitiga restitusi ini adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi sebelumnya. Pertama, hubungan antara budaya positif dengan filosofi KHD adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan memudahkan upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuhnya kodrat anak. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi nilai dan guru penggerak adalah nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif, itu dapat membantu terwujudnya budaya positif di sekolah. Budaya positif akan tumbuh dengan kolaborasi semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Terakhir, keterkaitan antara materi budaya positif dan materi visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah mewujudkan generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Untuk itu, dibuatlah suatu prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti pada modul budaya positif terkait disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh teori konsep tersebut harus saya maknai dalam diri saya dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan pada rekan sejawat di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya yaitu saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Saya menjadi tahu bahwa penghargaan tidak selalu berdampak baik bagi murid. Penghargaan ternyata juga dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah ketika saya mulai menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan, yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya menjadi manajer dalam menangani masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya menyelesaikan masalah siswa yang emosi dengan temannya karena tidak melaksanakan tugas piket kelas dan masalah siswa yang makan sambil berdiri lalu membuang sampahnya sembarangan. Saya menggunakan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitasnya terlebih dahulu, lalu memvalidasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Perasaan saya menjadi sangat termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya yaitu sudah mulai muncul motivasi internal pada diri murid untuk menjalankan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah.
Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sering sebagai penghukum dan pemantau. Yang saya rasakan saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman maupun konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan setiap masalah. Perasaan saya menjadi sangat jauh lebih tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Saya pernah menerapkan tahapan segitiga restitusi seperti menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan seperti semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, lalu apa kamu yakin tidak akan mengulangi kesalahan? Hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah bagaimana melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua siswa, agar budaya positif ini tidak hanya dibangun di sekolah saja, namun juga di lingkungan keluarga agar menjadi karakter dan kebiasaan pada diri murid. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan.